Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiwiyata. Salam Adiwiyata. Sebelumnya kami dari SD Swasta Bina Dharma ingin memperkenalkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pecinta Adiwiyata. Pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan bagaimana untuk pembuatan mikroorganisme ataupun mol yang berguna untuk pembuatan kompos. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Najamuddin dan di samping saya Yusua Simangunsong. Saya di sini guru kelas 4 SD Bina Dharma Sentral. Saya Martauta Barat, guru kelas 1B Sentral. Saya Ian Fitri. Saya Herdelina Huta Barat. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pecinta Adiwiyata, untuk selanjutnya untuk memperjelaskan apa yang harus kita lakukan, sebagai moderator kami serahkan kepada Bapak Yusua Simangunsong untuk menjelaskan langkah-langkah apa yang harus kita perbuat. Kepada Pak Yusua kami persilakan. Baik, di sini sedikit saya menjelaskan tentang apa itu mol. Itu adalah mikroorganisme lokal. Mol itu sendiri bahannya alami sebagai pengganti dari EM4. Jadi kita di sini mencari bahan yang sama di EM4 yang kimia atau pabrikan, yaitu Lactobacillus sp. Jadi kita di sini juga ada kandungannya, yaitu Pseudomonas, Lactobacillus sp dan Aspergillus sp. Jadi di sini mol ini kita memakai bahan-bahan sederhana dari contoh misalnya air kelapa, tape ubi, gula merah, dan gula pasir. Jadi mol ini kita buat secara sederhana mungkin supaya bisa dipraktekkan di rumah oleh anak-anak murid. Ternyata bisa loh EM4 itu dibuat secara sederhana. Baik, di sini kami akan membuat langkah-langkah pembuatan mol ini. Jadi di sini ada wadah ukuran 30 liter, baru sama ember. Ember ini nanti supaya menyaring kelapa. Nanti di sini kita buat air sebagai pembanding dari bahan-bahan dasar tersebut. Baik. Jadi di sini untuk komposisi ataupun takaran-takarannya, di sini kami memakai tape 8 bungkus, gula merah setengah kilo, gula pasir seperempat kilo, kelapa tua 5 buah. Di sini airnya saja yang kita ambil. Airnya saja yang kita gunakan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membelah kelapa untuk mengambil airnya. Di sini catatannya adalah komposisi ini disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Tidak harus sama seperti ini. Kalau mau dipakai lebih banyak, otomatis bahan-bahannya juga harus lebih banyak. Oke, jadi mari kita belah dulu kelapa ini. Di sini kelapanya harus tua ya, tidak boleh kelapa muda. Nanti bisa hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Selanjutnya kita akan mengiris gula merah. Kenapa diiris? Supaya gula merah tersebut mudah larut di air. Jadi di sini saya terangkan sedikit, gula merah ini fungsinya nanti adalah di dalam larutan ini dia sebagai makanan dari mikroba. Supaya mikroba itu mampu bertahan hidup sampai nanti di waktu dia siap kita pakai sebagai proses decomposer di pembuatan POC atau pupuk organik cair. Langsung dimasukkan gula merah dicampur dengan air kelapa yang sudah kita belah tadi kelapanya. Baru diaduk sampai gula merah tersebut benar-benar sudah larut, tidak lagi dia menggumpal dalam bentuk padat.
Baru untuk berikutnya adalah mencampur gula putih sebagai pembantu reaksi dari air kelapa. Jadi ini dia sebagai reaktor. Saya asumsikan dia 1/4 kilo, ini sekitar 22 sendok teh. Lalu baru diaduk merata sampai benar-benar larut. Lalu setelah itu kita membuka tape yang baru kita beli dari kios. Nah, di sini kita bisa manfaatkan sebagai fermentasi dari mall ini. Pakai tangan pun bisa, memakai tangan pun tidak apa-apa untuk kelapanya, menghancurkan tapenya, supaya dia cepat pembusukan. Jadi di sini bahan apa ini, mol ini kita buat di sini ke dalam wadah terlebih dahulu. Nanti setelah itu dicampur dengan air dengan perbandingan yang telah kami buat ini. Saya asumsikan dia beratnya 1 liter, 1,5 liter. Jadi kalau 1,5 liter perbandingannya adalah 1/8. Jadi 1,5 liter mol 8 liter air. Lalu setelah ini hasil yang sudah kita buat hari ini, prosesnya kita tunggu sampai 2 minggu, lebih kurang 2 minggu. Nanti apabila dia sudah mulai terasa bau asam atau bau tape yang menyengat, berarti molnya sudah siap kita gunakan dicampur ke POC sebagai decomposer pembuatan POC-nya. Jadi di sini bahan-bahan sudah selesai kami lakukan. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang itu POC. POC adalah pupuk organik cair. Kita memakai limbah-limbah dapur bisa, atau limbah-limbah di lingkungan bisa. Tetapi kami di sini memakai, karena kami dari sekolah program Adiwiyata, kami memakai limbah dari sekolah. Jadi di sini supaya siswa lebih mencintai lagi tentang lingkungan hidup. Jadi di sini kalau tentang apa itu decomposer itu pengurai. Jadi di dalam rantai makanan dia memiliki kasar tertinggi sebagai untuk pembusukan. Jadi di sini kami membuat decomposer alami, tidak memakai M4 kimia, karena supaya menumbuhkan rasa kreativitas terhadap siswa, biar semakin mengerti lagi ternyata bahan-bahan yang kita pakai selama ini untuk yang alami ternyata ada di lingkungan mereka, hanya saja mereka belum tahu. Oke, jadi di sini untuk pengontrolan atau monitoring mall ini kita lakukan 3 hari sekali, kita buka tutupnya supaya tidak terjadi penguapan gas yang terlalu berlebihan. Nanti bisa ini wadahnya nanti pecah kalau kita tutup rapat. Jadi 3 hari sekali kita buka ini tutupnya selama, contoh seperti ini kita buka selama lebih kurang 15 menit. 15 menit, tetapi dia 1 hari 2 kali. Contoh misalnya dari jam 8 pagi, nanti di jam 1 atau jam 2 kita buka lagi. Demikianlah cara pembuatan M4 atau mol ataupun mikroorganisme lokal memakai bahan-bahan sederhana. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa sekalian, di sini kami dari SD Swasta Bina Dharma sudah selesai pembuatan mol mikroorganisme lokal. Saya sebagai pembawa acara
mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian boleh mencoba di sekolahnya masing-masing. Kami dari Adiwiyata, dari swasta Binarama, sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Salam Adiwiyata.